Semewah apapun resepsi, bahkan sampai dilakukan di Disneyland, itu semua cuma fantasi. Setelah itu, ya kita harus berhadapan kembali dengan reality. Dari kasus ini, saya ingin ngajak teman-teman untuk merenung bentar. Sebenarnya apa sih yang kita cari selama ini? Bukan soal 271 triliunnya ya, tapi mau dibawa kemana arah pandangan kita ngelihat dunia. Saya pernah diomongin seorang guru begini, lek pengen sugih nemen, rumusnya cuma loro. Lek gak bojo, ya maling. Zaman saya itu gak usah golek akeh, golek selamat lah. Di situ saya punya pertanyaan, masa iya sih nggak bisa kaya tanpa melakukan dua hal tadi? Terus dijawab sama guru saya, ya kalau kamu pengen normal, yang kamu dapat rasa cukup dan penerimaan. Butuh waktu yang gak sebentar buat saya untuk memahami kalimat tersebut. Dan ternyata benar, ketika saya mulai banyak ketemu private client dari kalangan orang kaya dan pejabat, saya lihat sendiri bahwa banyaknya harta mereka belum tentu menyelamatkan. Ya mungkin benar, mereka selamat dari kelaparan dan rasa kekurangan. Tapi rumah tangga, anak, kesehatan, dan banyak hal belum tentu terselamatkan. Ada yang sampai tua nggak apa-apa, sehat walafiat, tapi anaknya terlibat kriminal. Ada yang di sosmed mesra sekali, harmonis gitu, tapi di dalamnya berantakan. Ada yang hartanya nggak kurang-kurang, tapi batinnya disiksa pelan-pelan dan berujung perceraian. Saya cerita dikit ya teman-teman. Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ibu saya lulusan SD, bapak saya SMA. Ibu saya jualan es campur dan kacang hijau untuk menghidupi anaknya. Bapak saya ikut orang untuk biaya sekolah. Yang menarik dari cara berpikir ibu saya adalah beliau jualan dengan kualitas sebaik mungkin dengan keuntungan yang nggak terlalu banyak. Yang penting orang nggak kecewa sama produknya. Sampai sekarang tetangga saya itu masih suka bilang, pokoknya es kacang hijau ibumu itu paling top di daerah sini. Padahal ibu saya udah meninggal tahun 2006. Nah singkat cerita, dari keuntungan kecil itu, kita bertiga sebagai anaknya bisa tumbuh. Bisa jajan, bisa beli apapun walau gak bermerek. Dan yang paling ultimate, kita bertiga bisa masuk di sekolah favorit SMA 5 waktu itu yang terkenal sulit ditembus lewat jalur tes. Kami semua pun masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur tes murni, tanpa embel-embel uang ya. Dan kita bertiga sepakat bahwa apa yang kita capai saat itu bukan karena hasil belajar semata, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena sumber uang dan ketulusan di balik prosesnya. Well, saat ini kita punya kekhawatiran yang sama. Bisakah kita melakukan yang lebih baik daripada itu kepada anak-anak sendiri? Bisakah kita mencari uang lebih bersih untuk keselamatan banyak hal? Bisakah kita nggak tergoda untuk rakus dan serakah demi memenuhi semua keinginan dan fantasi? Kita bisa kok nyekolin anak ke sekolah yang mahal dengan uang, tapi soal hasil ya belum tentu. Kita bisa beliin apapun demi nyenengin keluarga pakai uang, tapi soal kualitas hubungan ya tunggu dulu. Bahkan kita bisa pergi ke tanah suci dengan uang, tapi soal kembali suci kita tanya ke diri masing-masing terlebih dahulu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia.